yang indah. Saya merumuskan desain arsitektur di Lumpur Papua Imajinasi. Saya ketika jadi Bupati Purwakarta membuat restrukturisasi desain arsitektur Bintang untuk dibuat imajinatif. Saking inginnya ada peradaban. Kalau di sini tidak perlu imajinatif, ada historis. Yang harus dilakukan adalah modernisasi. Bagaimana? Kualitas bangunannya ditingkatkan. Kalau leluhur kita membangun Tajung sampai hari ini masih berdiri dengan kokoh, kenapa kita bangun pagar dulu? Karena itulah kita sama-sama. Jadi kenapa Cirebon bisa menjadi kota utama, kabupaten utama yang menyerupai Jogja? Apa yang tidak ada di sini? Batik punya, makanan khas punya, dialektika kebudayaan punya, tradisinya kuat, berkesenian yang hebat. Keratonnya masih ada walaupun ada di kota, tetapi ada hierarki kebudayaan. Tinggal di branding dengan baik. Lahirkan para pendatang, para konsultan, bila perlu nanti saya siapkan. Mari kita bersama menyongsong Cirebon sebagai kota pelabuhan, kota kebudayaan, kota makanan, kota pertanian, kota nelayan, kota yang segala peradaban ada. Ini adalah kota kebudayaan. Konsentrasi budaya dilakukan secara setempat. Jadikanlah momentum hari jadi adalah momentum rakyat, di mana rakyat berekspresi dalam kebudayaan Cirebonan, maka akan menjadi momentum pariwisata. Tata kebersihannya, tidak boleh ada sampah yang berantakan, tata jaringan air bersihnya, tata lingkungannya, bangun peradaban masyarakatnya. Maka saya katakan ini akan menjadi kabupaten kebudayaan yang terbesar di Jawa Barat dan di Indonesia. Orang kayaknya lebih baik, cara berpikir mindsetnya terbuka, arahnya ke depan. Hanya dengan ini negara bisa tumbuh. Itu segera kalau belum ada perdanya berbuntut perda tentang arsitektur Cirebon. Tetapkan pagarnya yang kembali pada pagar lama seperti ini, baik di kota maupun di desa. Tetapkan gedung-gedung kantornya seperti ini. Tetapkan sekolah-sekolahnya seperti ini. Bahkan kalau sekarang ini Pemda Provinsi Jawa Barat akan membangun SMA di Cirebon, saya minta kepada Dinas Pendidikan untuk arsitekturnya disesuaikan dengan arsitektur Cirebon. Untuk apa? Tidak ada sebuah peradaban, tidak ada industri pariwisata tanpa kebudayaan. Baru bisa kokoh, alamnya indah, arsitekturnya tertata, bahasa rakyatnya terjaga, seninya senantiasa terpelihara, ruh berbudaya menjadi satu kesatuan. Kokoh. Jogja seperti itu. Kenapa daerah lain sulit mempertahankan itu? Hanya menjual alam saja, tidak cukup, harus ada dialektika kebudayaan. Jangan dipikir beca-beca yang ada di Cirebon tidak akan menjadi dialektika kebudayaan. Ini adalah beca-beca. Rumusannya cuma satu, bentuk kembali beca-beca. Kembalikan beca itu pada arsitektur lama. Latih para tukang beca. Bila perlu ada subsidi dari pemerintah. Untuk apa? Kalau naik beca di Cirebon, ketika ditanya berapa, maksudnya dia jawab terserah. Bahasa terserah itu adalah bahasa Indonesia. Jangan itu. Kalimatnya terserah. Tukang becanya tumbuh menjadi beca yang menjadi pramuka pariwisataan. Begitu naik beca, mungkin mau kemana? Mau ke Kasepuhan, mau ke Kanoman, mau ke masjid, mau ke pasar, mau lihat situs-situs kebudayaan. Mau mana? Cirebon Sebadan. Makannya mau apa? Mau makan yang bungkuskan daun jagung, disebutnya nasi jambal, atau makan apa saja. Dan ketika bicara daun jati, bagaimana Sunan Gunung Jati meletakkan kerangka budaya? Bagaimana dia meletakkan spiritualitas makanan dibungkus dengan daun jati? Karena tradisi di Sunda bukan dengan daun jati, belum bisa. Sunda Papua. Sunda sih daun jati, kenapa? Karena di sini kayu yang terbaik adalah daun jati. Maka dari kayu jati itu harus multidimensi dan multifungsi. Agar masyarakat tidak sesuatu ditakar kebudayaannya, agar masyarakat memanfaatkan daun
tradisi ini saya bangun dalam setiap tahun, setiap saya membagikan daging untuk kepentingan rakyat ketika sebelum hari raya Kurban dan setelah hari raya Kurban. Sejak zaman Ranti Purwakarta, saya selalu membungkusnya dengan daun jati. Kalau daun jati itu adalah eksepsi, kalau daun jati adalah spiritualitas, kalau daun jati itu adalah juga nilai-nilai ekologi, di mana dia dilebur ke tanah, kemudian menjadi ekosistem. Kenapa tidak bikin peraturan daerah larangan bungkus makanan kecuali dengan daun jati? Inilah perspektif. Karena ini perspektif, maka tradisionalisme itu ada nilai ekonomi. Tetapi diniatkannya bukan untuk cari duit. Niatkanlah bahwa ini bagian dari menghormati leluhur. Kalau niatnya cari duit, nanti kata orang Sunda, jodoh belum tinggal itu. Nah kalau kata bahasa Cirebonnya, kalau diniatkan menarik duit, nanti jangan-jangan kita lupa pada leluhurnya dan otak kita duit saja dalam sistem. Inilah perspektif yang harus dibangun. Maka yang terakhir, apa yang mesti dikembangkan itu? Pembenahan infrastruktur, jalan yang harus kemudian dibenahi. Dan saya targetkan ke Pak Bupati nanti kita lakukan secara bersama-sama melalui pergeseran anggaran, lakukan efisiensi belanja pemerintah, alahkan pada infrastruktur. Saya targetkan 3 tahun di Cirebon tidak boleh lagi ada jalan umum. Bagaimana gubernur melakukan tahapan? Saya tidak akan dulu langsung di jalan kabupaten, karena saya akan membereskan dulu jalan provinsi. Itu yang menjadi kewajiban saya sebagai gubernur. Tetapi yakinlah bahwa jalan provinsi tahun ini sudah 90%, tahun depan tinggal 10%. Di tangan tinggal 10% inilah provinsi akan mulai mengintervensi jalan-jalan kabupaten. Setelah jalan-jalan kabupaten, provinsi akan mengintervensi jalan-jalan desa. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Pembangunan harus terintegrasi. Tidak boleh ada disparitas, tidak boleh ada penumpukan uang di kota, tidak boleh ada penumpukan uang pada sebuah daerah. Maka dia harus terdistribusi dengan baik. Maka kebijakan fiskal di Provinsi Jawa Barat nanti bukan hanya mempertimbangkan akhir pendapatan pada sebuah wilayah, tapi pendapatan dari sebuah daerah bisa bergeser ke daerah lain dan mempertimbangkan apa? Dia melestarikan hutan, dia menjaga mata air, dia untuk menyelesaikan kemiskinan. Itu menjadi pertimbangan fiskal Provinsi Jawa Barat. Sehingga pada saat ini provinsi mulai bulan sekarang, bulan depan kita sudah meluncur program infrastruktur di seluruh Provinsi Jawa Barat dengan efisiensi yang luar biasa. Angkanya di tempat lain orang menurut pembangunannya di Jawa Barat mengalami peningkatan alokasi jalan irigasi yang hanya 600 loncat ke 22,4 triliun. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang hanya 600 loncat ke 1,3 triliun. Semua anggaran listrik yang ada kisar 40 miliar loncat ke 350 miliar. Seluruh loncatan itu dilakukan mengapa? Ketauladannya. Dimulai dari siapa? Gubernur belanja dikasih dipotong 3 per tahun. Anggaran bajunya hilang. Anggaran kalau orang sering cerita ke saya, kan dia pencitraan, justru anggaran pencitraan di Provinsi Jawa Barat menurun tajam dari 49 miliar hanya 3 miliar kerjasama media. Masih dimulai dari pemimpin. Kalau pemimpinnya tidak dimulai, maka setiap orang akan berkata, kamu hanya basa-basi. Efisien mobil saya rakyatnya yang 3. Para kapal tidak boleh ikut. Kenapa? Sudah saya pangkas 70% dalam perjalanan dinasnya. Saya ngerti mereka tidak bisa kemana-mana. Ini yang dilakukan efisiensi. Kenapa? Negara tidak boleh terus-terusan. Masalahnya itu juga harus mengalami loncatan. Kita jangan terlalu jauh ketinggalan oleh Tiongkok. Kita jangan terlalu jauh ketinggalan oleh Vietnam, oleh Singapura. Caranya adalah rombak cara berpikir eksekutif dan legislatifnya, visioner. Inilah prinsip-prinsip dasar. Dan yang terakhir juga saya ngajak para penduduk semuanya untuk mengintegrasikan pembangunan secara langsung. Saya kemarin menjamin di salah satu kabupaten saya bilang, saya jamin kabupaten desa Anda tidak ada orang yang minta satu orang di desa Anda atas nama apa. Tapi ingat, auditnya akan serius. Kenapa? Kalau Anda tidak ada yang minta, tidak ada alasan Anda hasil SPJ-nya.
Kenapa? Negara harus segera dibangun tata kelola keuangan yang baik. Visi pemerintahan yang dibangun dengan baik, peletakan kerangka dasar pembangunan yang kuat. Kita tidak usah berpikir 5 tahun ke depan kita jadi apa. Yang harus kita pikirkan adalah 5 tahun ini kita bermasalah. Karena 5 tahun ke depan ini bukan kita. Saya yakin betul para pemimpin yang bekerja dengan untuk rakyat akan senantiasa dicintai rakyat. Tidak usah menggunakan gadget di media sosial. Tidak usah. Seluruh rakyat akan lebih rakyat dalam setiap hari. Karena dia menimbulkan orang yang mengopeni, orang yang mengayomi. Dan hari ini di hari Kartini ini saya menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya warga Indramayu yang dibakar oleh suami. Dan ketika sudah dibakar oleh suaminya, rumah sakitnya menolong dengan alasan BPJS tidak bisa melakukan lain terhadap orang yang mati. Ini adalah peristiwa kedua yang saya terjadi. Peristiwa yang pertama adalah warga Tasik, seorang kakek pada kerjaan dipukul pakai gir mungkin motor, masuk rumah sakit, tulangnya ditahan. Karena apa? 12 juta dia tunggakan, BPJS tak mampu membayar. Sekarang sudah selesai. Yang kedua, hari ini adalah rumah sakit tidak mampu dan akhirnya dirawat tidak sedikit dengan dibiayai oleh biaya operasional gubernur punya biaya operasional yang cukup besar, tapi 1 rupiah pun saya tidak mengambil dari biaya operasional. Saya distribusikan untuk kepentingan masyarakat, saya distribusikan untuk pengobatan, termasuk juga tadi malam untuk yang sesar, untuk yang anaknya kembali kemarin dibelah di luar dan sekarang sudah selesai. Di rumah saya hari ini hampir 30 orang minum. Kenapa? Mereka seksual. Ini Jawa Barat. Yang mengaku diri religius, yang mengaku diri paling beragama. Anak usia 4 tahun digigit kakek. Adik kakak digilir oleh bapak. Dokter melakukan pelecehan seksual terhadap pasien. Hari ini juga ada salah satu, ada 9 orang yang mengadukan diri di Sukabumi mengalami pelecehan. Saya tidak tahu informasinya, mungkin oleh orang yang mengadukan. Saya nanti dalami nanti sore. Setiap hari rumah saya dipenuhi orang. Satu mereka tidak mau lapor, rata-rata itu intimidasi, tidak berani. Dan hari ini saya berikan jaminan pada siapapun, silakan lapor ke gubernur. Saya akan menjamin keselamatan Anda. Saya akan menjamin biaya. Saya jelaskan dan semua. Ketika orang bermasalah, anaknya mendapat pelecehan seksual dari bapaknya. 1, bapaknya mengintimidasi istrinya. 2, bapaknya mengintimidasi anaknya. Yang ketiga, dia kehilangan tempat makan. Ketika diperiksa polisi bolak-balik, dia tidak punya ongkos untuk diperiksa. Untuk itu dia harus hadir, menjamin selama pemeriksaan sampai pengadilan itu Anda saya jamin, makan Anda saya jamin. Kok pengacaranya kami siapkan? Saya punya 200 pengacara yang free, yang siap saya luncurkan dalam setiap rakyat yang bermasalah. Inilah ongkos. Inilah ongkos. Seluruh ongkos ini yang sudah direspon oleh kita, para pemimpin. Caranya satu, pemimpinnya harus baca media sosial dalam setiap waktu, karena ada problematika masyarakat yang terjadi dalam setiap hari. Pemimpinnya harus respect pada apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Sudah tidak musim lagi kita menjadi pamor praja. Kita harus menjadi pamor praja. Karena pamor kita menjadi pamor, orang yang berdiri paling depan. Sehingga saya mengucapkan terima kasih hari ini kepada Bapak. Dan ini spesial bagi saya meninggalkan 3 acara strategi. Hari ini ada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat datang menjemput saya ke Bandung pakai heli. Saya katakan saya mau cek dulu. Kenapa? Ini adalah momen acara budaya. Hari ini ada hari jadi Kabupaten Bandung. Saya minta nanti malam saja persoalannya saya. Hari ini ada Menko Infrastruktur membahas Kertajati di Kertajati. Saya mewakilkan semuanya demi Kabupaten Cirebon. Dan setelah ini saya cepat, karena hari ini saya membongkar 150 rumah yang ada di pinggir jalan. Saya harus mengembalikan jalan raya itu bersih dari bangunan yang kumuh.
Tetapi apakah saya membenci orang yang saya dapatkan menjadi pesta? Saya tidak. Saya yakin uang untuk segera kamu pulang. Pikirkan dalam kamu hidup ke depan. Ini bukan buat kamu sendiri. Ini masa bulan kamu tidak terima tamu dulu deh. Itu yang terasa. Anda bisa lihat seorang ibu ketika saya minta bahwa nanti dibongkar bukan caci maki saya, menangis. Kenapa padanya dia bisa bertemu dengan saya? Problem anaknya ditemukan satu ijazahnya di salah satu sekolah sekarang tidak bisa ditebus. Yang satu dari anaknya mau masuk SMA tidak punya duit, saya juga masuk SMA tidak punya duit. Akhirnya pertemuan dengan saya membongkar beberapa dari dua hal. Satu, dia punya rumah kontrakan setahun. Dua, dia punya modal kerja. Ini yang problem kita. Tetapi apa sih jadi problem kita? Punya negara-negaranya pengatur. Kenapa? Calonnya kabur. Gubernur tinggal sendirian di sini. Calonnya takut. Saya katakan tidak kalau jadi penakut jangan jadi calon. Dia hanya ikut urusan tunjangan kinerja aja. Tapi tidak pernah ikut bagaimana kinerjanya turun dalam sektor. Itu boleh memperhatikan kebersihan lingkungan. Saya masuk kali hanya mencontohkan. Kalau dulu saja masuk kali berani masuk ke kali kotor, apalagi kumuh, apalagi. Saya kemarin marah pada seorang RT. Kenapa? Karena kotor di pinggir sungai ditebang untuk uang 300.000. Kenapa? Saya tiap hari bersihin sungai itu dia nebang pohon. Ini problematika. Struktur kebudayaan kita dilanggar, struktur birokrasi kita. Birokrasi kita hari ini sampai tingkat RT tidak berhenti apa yang harus dilakukan. Yang taunya apa? Mencairkan anggaran, membuat pertanggungan. Itu saja. Ini yang harus segera dirubah dalam kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Semoga peristiwa-peristiwa alam Cirebon tidak terjadi. Semoga jalan-jalan Cirebon kosong dari anak-anak yang balapan motor. Amin. Diangkat bagi anak-anak yang mencium dan minuman keras yang memabukkan. Dan orang Cirebon itu pekerja keras. Satu tukang kayu, saya orang Cirebon. Di rumah saya itu semuanya itu kayunya orang Cirebon. Dan sekarang sudah jadi kaya di kampungnya. Cuma memang penyakit orang. Penyakitnya apa? Punya duit sedikit langsung selamatan. Tapi udah juta, tapi 100 juta. Lalu ngapain baru jadi pemborong kecil aja dahnya banyak. Kita ini sama. Karena begitu jadi anggota dewan, begitu jadi pejabat eselon 2, itu penghasilannya bukan nambah, kurang orang pinjaman bank jabatnya ditambah. Ini penyakit apa? Ini penyakit kita. Harus kita diperbaiki. Dia apa begitu? Racunnya patopan. Kerja keras dia, makannya bubur terus sebelum dia kaya orang kita bukan dia sedikit langsung nongkrong di rumah. Nah sudah. Ini harus segera memperbaiki budaya kita. Jadi kekalahan kita dalam berkompetisi karena lemahnya etos dan peradaban kita. Yang harus segera diupgrade. Ini cara. Dan kemudian saya membagi wilayah kerja itu dalam 5 wilayah kerja berdasarkan karakter kebudayaan. 1. Wilayah kerja sudah keluar dari punya orang Cirebon, yaitu Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, kemudian Kota Depok. Itu wilayah kerja. Yang kedua, adalah wilayah kerja Sunda Pakiduan, Sunda Timur, yaitu Garut, Tasik, Kabupaten Tasik, kemudian Banjar, Pangandaran, Ciamis. Kemudian masuk lagi ini wilayah kebudayaan Sunda Wetan, yaitu Cirebon, Kota Cirebon, Majalengka, Kuning. Kemudian Sunda Tengah, Purwakarta,
Subang, Kerawang, Bekasi, Priangan, Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Batubara, Sumedang. Ini lima ini nanti lagu 5 karakter kebudayaan papan Kalimantan. Dan sebagai bentuk bahwa komitmen kita untuk menjaga marwah 5 kewilayahan ini, insyaallah Pak Bupati, nanti musyawarah rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan di Presidenan Cirebon. Dan saya menamakannya itu adalah Balai Jaya Kumata, dan itu nama harus dibangun. Dan saya akan segera membangun wilayah itu, membangun arsitekturnya dan sejenisnya berdasarkan karakter kebudayaan Cirebon. Dan akhirnya nanti gubernur hadir dalam setiap wilayah. Saya bukan gubernur eksklusif pada sebuah kota, saya adalah gubernur seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya akan hadir di setiap strategi, termasuk peringatan Hari Jadi ini. Saya berkomitmen hadir di seluruh wilayah dan membangun bersama-sama. Dan distribusi keuangan provinsi ini adalah akan terdistribusi semuanya ke seluruh daerah, tidak ditentukan di satu kota atau satu kabupaten. Ini cara dan komitmen saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Semoga Apanjang Apunju dan masyarakatnya gemah limpah rapi. Gedung Luhur Kali Sapu patulinan sepiting kereta Bandung Lanjut. Allahumma Assalamualaikum